Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang talqin mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Misal salis, contoh yang berikutnya, yang ketiga, talqinul lil mayyiti, yaitu talqin mayyit. Kita melihat bahwa talqin mayyit ini adalah amaliyah yang sudah biasa kita lihat di masyarakat kita, terutama masyarakat Nahdlatul Ulama. Di sana setiap jenazah yang sudah dimakamkan, sebelum para takziyin bubar pulang ke rumah masing-masing, maka para pemuka agama, para kiai atau para ustadz akan mengumandangkan, membaca talqin di atas pusara jenazah tersebut. Tentunya perbedaannya adalah apakah boleh, apakah ada talqin mayyit dilakukan pada mayit yang sudah dikubur. Kalau di hadis yang disampaikan itu adalah mentalqin orang yang akan meninggal dunia. Itu jelas ada hadisnya. Apakah di sini juga ada? Mari kita kaji bersama-sama misal yang ketiga ini tentang talqin mayyit. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi mengatakan di dalam kitab fatawinya al-juz awal, di dalam juz awal, hadza talqin ini al-madhkuru, yang dimaksud yakni talqinul mayyiti ba'da dafni, yaitu mentalqin mayyit ketika mayyit sudah dikubur atau dipendam. Bukan tentang mayit atau orang yang akan meninggal dunia kemudian dia ditalqin untuk dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab perintah talqin ini dianjurkan pada setiap orang yang menghadapi orang sakaratul maut, maka dia harus mentalqin orang tersebut. Harapannya apa? Harapannya orang yang sakaratul maut ini bisa mengucapkan la ilaha illallah dan mati wafat dengan kondisi husnul khotimah. Karena apa? Man akhiru kalamihi, man kharaja minad dunya wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di sebuah hadis dinyatakan, siapa orang yang akan meninggal dunia dan di akhir ucapannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah menjadikan dia pasti masuk surga. Qad sabata an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka'bi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Sungguh amaliyah talqin ini sudah dilakukan sekelompok sahabat Nabi. Mereka menyuruh kepada kaumnya untuk melaksanakan talqin mayyit, seperti dicontohkan oleh Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya. Jadi di golongan para sahabat talqin ini sudah diperintahkan atau diamalkan. Wa ruwiya fihi hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula di dalam hal talqin ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu mimma la yukamu bisihatihi, tetapi hadis ini tidak mengokohkan tentang sahnya melakukan talqin. Walam yakun kasirun minas sahabati yaf'alu, dan banyak orang tidak melihat sahabat melakukannya. Falihada, maka karena inilah qala al-Imam Ahmad wa yuruhu minal ulama, maka karena ini maka Imam Ahmad dan yang lain dari golongan para ulama menyatakan, inna hadza talqinu la ba'sa, inna hadza talqina la ba'sa bi,
sesungguhnya talqin ini tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Warakhasu fihi, dan mereka memberikan kemudahan, memberikan keringanan di dalam melaksanakan talqin mayit. Walam ya'muru bihi, dan ulama tidak memerintahkan dalam talqin mayit. Wastahabbu, dan menyatakan ini adalah amalan sunnah ta'ifatun min ashabi Syafi'i, dari golongan Imam Syafi'i. Jadi meskipun ini para ulama secara umum tidak menyuruh, tetapi ada perbedaan pula bagi pendapat golongan Syafi'iyah bahwa hal ini dianggap sebagai hal yang sunnah, amaliyah sunnah. Wa Ahmada, dan Imam Ahmad. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairuhum, di sebagian yang lain berbeda pendapat pula, apa? Menganggap makruh. Yang satu golongan menyatakan ini tidak apa-apa, mubah, lakukan iya, tidak dilakukan iya. Kemudian sebagian kelompok juga menyatakan, di antaranya golongan Asy-Syafi'i, bahwasanya melaksanakan talqin mayit ini adalah hukumnya sunnah. Dan sebagian lagi menyatakan dari golongan Imam Malik dan yang lain bahwa melakukan talqin mayit ini hukumnya makruh. Ini adalah perbedaan pendapat. Amal hadisu alladzi qala annahu mimma la yuhkamu bisihatihi. Adapun hadis yang berpendapat bahwasanya talqin mayit ini belum dikuatkan kesahannya, kesohihannya, hukumnya belum disohihkan, belum sah. Artinya apa? Tidak ditetapkan. Fahada lafduhu, ini lafaz hadisnya. Qala Abu Umamah Al-Bahili, idza ana mittu fasna'u bi, jika saya ini mati maka lakukanlah kamu semua kepadaku. Artinya apa? Jika saya nanti mati, kalian talqin aku. Ini perintah sahabat kepada orang-orang untuk mentalkinnya ketika dia meninggal. Kama amarona, seperti halnya perintah kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasna'a bi mautana, agar kami melakukan kepada orang-orang yang telah mati pada kaum kita. Ternyata kata Imam Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili, ini juga yang Nabi perintahkan kepada kami, untuk kami lakukan kepada orang-orang yang mati. Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, Nabi memerintahkan kepada kita, beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, ketika salah seseorang dari saudaramu itu wafat, mati, fasawaitum turaba, kemudian kamu meratakan debu di pusarannya, ala qabrihi falyakul ahadukum ala ra'si qabrihi, maka berdirilah salah satu di antara kalian di atas kuburnya. Summal yakun, kemudian katakan, ya fulanu ibnu fulana fa innahu sami'ahu wa la yujibu. Summal yakul, kemudian katakan, ya fulan ibnu fulana fa innahu yastawi qa'idan. Summal yakul, ya fulan ibnu fulana fa innahu yakulu arsidna yarhamukallahu. Nabi menyampaikan bahwasanya apabila ada orang meninggal di golongan kamu atau di masyarakat kamu, maka ketika kuburnya sudah diratakan, maka hendaklah ada salah seseorang untuk melakukan talqin. Sebab apa? Sebab talqin yang pertama, dia menyebut ya fulana ibnu fulana, maka dia orang yang meninggal itu mendengarkan, tetapi apa? Dia tidak bisa
menjawab. Kemudian ucapkan lagi falyakul, dan yang berikutnya sesungguhnya orang yang meninggal itu akan berdiri duduk. Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Tentunya dia yang bangkit adalah ruhnya. Summa yaqul ya fulanu ibnu fulana fa innahu yaqulu arsidna yarhamukallah. Kemudian yang ketiga, fulan atau orang yang mati itu akan menjawab, engkau telah memberikan aku petunjuk, semoga Allah memberikanmu rahmat. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yarhamukallah, menunjukkan orang yang mati itu sangat tertolong, ikut mendoakan kembali bagi orang yang mentalkin dia. Walakin la tashuruna, tetapi kamu semua tidak mengetahui, tidak bisa merasakan. Inilah yang disampaikan Rasulullah melalui hadis yang disampaikan oleh Abu Umamah untuk dalil bahwasanya hadis ini adalah hadis bolehnya untuk melakukan talqin mayyit. Falyaqul, kemudian katakanlah, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai mayit, ucapkan ma kharajta alaihi minad dunya, apa-apa yang telah kamu berpisah dengan dunia, yaitu ucapkan syahadat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa innaka radita billah, dan ucapkan pula sesungguhnya engkau ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Radita billahi rabban wa bil islami dinan, dan agama Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyyan, dan kamu juga meridhai bahwa Nabi Muhammad sebagai nabimu. Wa bil Qur'ani imaman, dan kamu juga ridho sebagai imammu. Fa inna munkaran wa nakiran, sesungguhnya mungkar dan nakir ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir berada di sampingnya, sedang menanyai orang yang mati tersebut. Makanya kita di madrasah diajari beberapa doa, terutama doa biasanya membuka pelajaran. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kemudian ditutup Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini adalah ajaran talqin mayyit yang nantinya berdasarkan hadis ini akan kita alami di kubur. Dan inilah yang menjadi dasar bagi amaliyah orang-orang Nahdlatul Ulama, masyarakat NU. Jika ada orang mati ketika kuburannya sudah diratakan, maka kiai, ustaz atau tokoh agama akan mentalkin mayit itu. Fungsinya apa? Untuk memberikan pertolongan, memberikan rahmat kepada si mayit. Moga-moga dia dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir yang ada di sampingnya. Para hadirin, para hadirat, para penyimak dimanapun yang Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan wa yaqulu intoliq bina ma yu'iduna. Wa qala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummahu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana jika kita tidak tahu siapa orang tuanya orang yang mayit itu? Apa yang harus kita sebut ketika kita mentalqin?
Qala tansibuhu ila Hawa, maka nasabkanlah atau nisbatkanlah dia dengan ibu Hawa. Ya fulanu ibnu Hawa. Yaqulu as-Syaukani, Imam Syaukani berpendapat. Qala al-Hafidz fi kitabihi, Imam Hafidz berpendapat di dalam kitabnya yaitu Al-Talkhis, kitab Talkhis. Hadal hadisu isnaduhu jayyidun, hadis ini sanadnya jayyid. Wa ayyadahu ad-Diya'u fi kitabihi al-Mukhtaratu wal Ahkam. Kemudian hadis ini pun dikuatkan oleh Imam Diya di dalam dua kitabnya yaitu kitab Al-Mukhtar dan Al-Ahkam. Aqulu fa fil talqini khilafun fiqhiyun fa huwa mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bi sa'nihi. Imam Hafidz menyatakan, beliau berpendapat tentang bertalqin atau melakukan talqin ini adalah sesuatu yang sifatnya khilafiyah, yang bersifat fikih, bukan dasar agama atau keimanan ketauhidan. Jadi kalau fikih bisa berbeda pendapat, tetapi kalau urusan tauhid tidak bisa ditolerir. Wa huwa mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari, ini adalah masalah yang tidak pantas untuk dibesar-besarkan, apalagi sampai terjadi pertikaian, permusuhan atau persengketaan. Bal atasyaddudu wa ta'adi, apalagi di sana nanti dibesarkan. Jadi jangan sampai terjadi di kalangan masyarakat. Ini dalilnya. Jadi untuk kegiatan talqin bagi yang percaya pelaksanaannya silakan. Apakah itu bermanfaat bagi mayit? Silakan. Masing-masing punya pendapat. Tetapi di dalam hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, talqin mayit ini bermanfaat bagi si mayit. Dia memberikan rahmat bagi si mayit, menolongi si mayit untuk dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Ziyadatun minal fakir, tambahan keterangan dari al-fakir yaitu Kyai Imam Subki. Wa an Damrata ibni Hubayb radhiyallahu an, disampaikan dari Damrah bin Hubayb radhiyallahu an, ahadit taibina, yang merupakan salah satu tabi'in. Qala, beliau berkata, kanu, mereka yastahibbuna idza suya 'alal mayyiti qabruhu wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabrihi ya fulan. Jadi salah seorang tabi'in yaitu Damrah bin Hubayb menyatakan bahwasanya masyarakat pada zamannya itu sangat senang melaksanakan amaliyah talqin. Ketika mayat sudah diratakan kuburnya, mereka akan mengucapkan ya fulan qul la ilaha illallah salasa marratin. Jadi kalau talqin pada masa tabi'in yang disampaikan oleh Damrah bin Hubayb ini yaitu diucapkan ya fulan qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-islamu wa nabiyyi Muhammadun. Jadi ini adalah talqin yang diamalkan pada masa para tabi'in. Ya fulanu, hai fulan, siapa? Si mayit. Kul, katakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, wa dini al-islamu, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad.
Rawahu Sa'idun ibnu Mansurin. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur mauqufan, hadis mauquf. Wali Tabrani dan Imam Tabrani wa nahuhu min hadisi Abi Umamah marfu'an, hadis marfu. Mutawwalan, dengan kondisi hadis yang diluaskan atau dipanjangkan. Para hadirin, para hadirat, para penyimak kajian bulan Ramadan FBC NU Kecamatan 10 yang berbahagia. Ini adalah rangkaian kajian yang kita laksanakan pada sore hari ini, yaitu tentang yang pertama tadi tentang sholat qobliyah Jum'ah. Kemudian yang kita lanjut dengan talqin mayyit. Semoga dua pembahasan ini menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi kita untuk kita amaliyahkan dengan sebaik-baiknya di masyarakat. Insya Allah amaliyah ini adalah amaliyah yang memang benar-benar didasari oleh hujjah, oleh dalil-dalil yang dirujukkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan yang lainnya. Amaliyah ini bukanlah amaliyah yang sembarangan, tetapi amaliyah yang berdasarkan dengan hujah-hujah, dalil yang mendasari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.